salah, mau ciptaan nggak juga, mau pencipta nggak juga gitu loh. Seakan-akan roh dari Bapa Tuhannya mereka ini di surga itu memanjang ke dalam diri Yesus gitu loh. Itu topiknya. Tapi Pak Denny mengatakan beda-beda roh. Heros mengatakan satu roh. Nah, itu kira-kira topiknya banyak Pak. Tolong diluruskan atau diramu-ramu dikit biar kita ada materi sore ini. Rohnya Yesus sama rohnya Tuhan itu satu. Walaupun Yesus memiliki kehidupan sendiri. Yesus itu memiliki kehidupan sendiri, Bapa memiliki kehidupan sendiri. Tapi satu roh. Tetapi rohnya Yesus itu bukan roh Bapa. Roh Bapa ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam Bapa. Tetapi Yesus bukan Bapa. Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian dan juga rekan-rekan non-muslim, materi ini menarik sebenarnya, berbicara mengenai esensi manusia yang terdiri dari dua unsur, jasad dan roh. Roh ini adalah makhluk gaib yang melekat pada diri manusia, yang mana pada diri manusia sebagai alat produksi generasi atau pribadi baru, ada yang noise, pribadi baru, itu tidak terdapat kemudian unsur dalam tubuh yang memproduksi roh. Berbeda dengan jasad. Jadi di dalam alat reproduksi seorang wanita itu ada yang kemudian disebut rahim, yang tujuannya memang memproduksi jasad atau biologis atau badan atau tubuh atau pribadi baru yang menjadi wadah, terdapat yang menjadi wadah kemudian Allah menyimpan rohnya. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3 disebutkan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Berarti manusia dalam hal ini laki perempuan hanya memproduksi jasad, embrio, memproduksi tulang, memproduksi daging, memproduksi urat, memproduksi kulit. Tetapi hal tersebut tidak akan pernah bisa menjadi makhluk hidup apabila roh Tuhan tidak diberikan kepada jasad tersebut. Nah, ini dulu poinnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai roh, kita berbicara mengenai makhluk, berarti kita tidak bisa mengenyalampingkan Halik, Sang Khalik. Sekali lagi saya katakan bahwa rahim manusia itu tidak ada padanya dimensi untuk memproduksi roh. Tapi kenapa ketika janin itu keluar dari rahim, seketika makhluk itu punya roh? Karena roh yang ada di dalam tubuh manusia tersebut adalah roh Tuhan. Kita lihat sekali lagi, saya katakan dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Artinya roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri kita juga adalah roh Tuhan. Karena ini dalil. Kecuali ada yang berani membantah, salah dalil itu, maka silakan aja ambil tipex, di tipex dalam Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Dengan kata lain, roh yang ada dalam diri setiap manusia adalah roh Tuhan. Apakah kita ini artinya Tuhan? Silakan. Silakan Bang Peros atau Bang Denny? Bang Peros saja, silakan Bang Peros. Ya. Jadi rohku tidak berlama-lama di dalam tubuh manusia. Itu mungkin ya, kalau saya sih memahaminya itu berarti roh yang berasal dari Allah Bapa, roh ciptaan Allah, kan gitu. Tidak akan berlama-lama karena manusia itu kan pasti akan mati tuh. Nah, yang dimaksud rohku itu bukan roh Allah itu, tapi roh yang berasal dari Allah. Seperti itu pemahaman saya, Bang Juma. Ya, jadi gini, Bung. Itu penafsiran tersendat di situ karena nanti kita akan tergiring atau sudah tergiring atau terjebak dalam suatu konsep kepercayaan bahwa rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan. Terjebak di situ. Sehingga
harus memberikan makna atau penafsiran yang kemudian berbeda dengan apa yang difirmankan di dalam Kejadian 6 nomor 3. Padahal kalau kita belajar lebih jauh dan melepaskan kemudian dogma, rupa-rupanya setiap roh apapun itu, mau roh setan, mau roh hantu, mau roh jin, mau roh jahat, itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan roh-roh ini. Mau dia roh baik, mau dia roh jahat, mau dia roh kudus, mau dia roh ra'ah, semuanya itu berasal dari Allah. Contoh, ketika kita melihat di dalam 1 Samuel 18 nomor 10, yang tadi malam membuat pendeta Kristen matikan sendiri live-nya. Nah, di situ dikatakan ada kata roh. Jadi, roh Elohim, yaitu roh jahat yang berasal dari Elohim, yang kemudian dikirim untuk menguasai Saul, itu tertulis dengan kata roh atau jahat atau evil. Sedangkan roh baik atau tov dalam bahasa Ibrani itu juga tertulis di dalam Nehemia 9 nomor 20. Jadi roh tov dan roh ra itu semuanya berasal dari Elohim. Makanya iblis itu dari Elohim, malaikat itu dari Elohim, orang yang baik itu dari Elohim, orang yang jahat dari Elohim. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya berasal dari Elohim. Kenapa bisa demikian? Ya karena Allah, karena Tuhan ingin bersenda gurau dengan ciptaannya. Suka-suka dia. Allah maha berkehendak. Nah, konsep keliru kemudian adalah ketika mengambil iblis sebagai musuh Allah, sebagai musuh Tuhan, sebagai saingan Tuhan. Nah, ini keliru nih. Seakan-akan Tuhan itu bisa disandingkan, bisa dipersaingkan dengan makhluknya. Padahal iblis itu aja, sedangkan jangankan kepada Elohim, kepada Yesus aja iblis takut. Jadi nggak boleh disandingkan kemudian setan atau roh jahat itu atau malaikat yang kemudian memberontak ini dengan Tuhan. Nggak boleh. Itu konsep atau aliran kepercayaan yang aneh. Pencipta alam semesta itu ahad. Dia penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Tak ada penguasa-penguasa lain. Tak ada kemudian penguasa yang ingin menyamai dia. Itu nggak mungkin. Itu mustahil, itu konsep keliru. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, maka seluruh roh. Bang Suma, maaf, ya, maaf silakan. aku potong karena. Iya, silakan Bang Denny, silakan. Karena ayat itu salah terjemahan itu. Oh ya, silakan. Ya, Terjemahan yang benar gimana? Terjemahan. Ya, silakan. Bang. Rohku tidak akan selama-lamanya berusaha keras dengan manusia. Itu yang betul. Oke, baik. Kalau itu dianggap keliru, berarti berapa puluh manusia di atas muka bumi ini yang tersesat oleh karena terjemahan. Nah sekarang di dalam Yesaya 45 nomor 7. Akulah Tuhan. Ya, akulah yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau nasib jahat atau kemalangan atau sesuatu yang buruk atau evil atau iblis. Akulah yang membuat semua itu. Artinya bahwasanya mau lari kemanapun tetap aja. Belum lagi ketika dikatakan dalam Zakaria 12 nomor 1. Belum lagi dikatakan di Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Jadi kita ini berasal dari Elohim. Jasad kita berasal dari Elohim. Roh kita berasal dari Elohim. Apakah berarti kita berbeda dengan Yesus itu dari aspek apanya? Rohnya Yesus dari yang maha kuasa, jasadnya Yesus dari yang maha kuasa. Kita juga demikian. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini berasal dari Allah. Innalillah. Semua berasal dari Allah. Tak ada yang berasal dari aspek lain. Iblis berasal dari Allah. Setan berasal dari Allah. Hantu belau semua berasal dari Allah. Tak ada. Semua yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu semuanya berasal dari Allah. Nah sekarang permasalahannya Yesus. Makanya muncul pertanyaan, kalau Yesus sendiri, mohon maaf nih, bukan saya menggurui, tapi mari kita menggunakan detektor yang Tuhan ciptakan berupa chip
pada diri manusia, yaitu akal. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 nomor 42? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia, menjadi laki-laki, menjadi anaknya Maria. Dengarkan, itu bukan atas kehendakku sendiri. Jadi tak ada level tertinggi yang dimiliki oleh Yesus selain daripada duta, selain daripada rasul, wakil. Wakil sang Tuhan di atas muka bumi untuk saudara-saudara kita Bani Israel. Nah, kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Kenapa dia bisa diibadahi? Kenapa dia bisa dijadikan sebagai sembahan? Karena munculnya makhluk yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini biang keroknya. Makhluk yang datang kepada Paulus ini biang keroknya. Yang mengaku Yesus inilah yang menjadikan semua ajaran yang ada kepada Bani Israel melalui para nabi. Bahkan ajaran Nabi Abraham pun jadi hancur berantakan dikarenakan makhluk yang datang ngaku-ngaku Yesus. Mungkin saudara-saudara merasa selama ini khususnya orang Kristen yang datang kepada Paulus kan ya Yesus dong. Dia kan rasul. Oke, silakan. Itu iman saudara dan itu sudah 2000 tahun lebih Anda percayai. Tapi izinkan kami sebagai seorang muslim minta sedikit ruang untuk bertanya. Bolehkah kami minta bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul anak Maria? Karena iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi yang datang kepada Paulus ini dia tidak mengaku kemudian sebagai malaikat. Dia juga tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia juga tidak mengaku sebagai Bapa. Dia mengaku sebagai manusia. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Jadi kesempatan besar iblisnya ngaku-ngaku Yesus. Karena menurut Bible, iblis bisa mengaku sebagai malaikat terang. Kalau Yesus aja bisa dipermainkan kalau Yesus aja bisa dipermainkan oleh iblis, apalagi Paulus. Hei Paulus, ya paman, aku ini Yesus. Oh Tuanku, ada apa Tuanku? Ajarin saya. Dibimbinglah Paulus menjadi apa yang terjadi saat sekarang ini. Sehingga ada pembeda antara manusia dengan Yesus. Padahal kita dengan Yesus itu tak ada bedanya sedikit pun. Bedanya dia hanya lahir dari rahim seorang wanita tanpa ayah dan dia diberi nikmat kenabian. Itu aja bedanya. Tapi sekarang begitu makhluk itu datang, Yesus naik level, setara, bahkan menjadi Elohim itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Izinkan kami sebagai muslim minta penjelasan dari saudara-saudara, bukti otentik bahwa yang datang mengaku Yesus itu betul-betul adalah Yesus. Silakan. Mungkin ada yang bisa bernarasi. Monggo. Yesus itu kan iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang. Ya, dengar itu camkan itu. Iblis bisa menjadi malaikat terang. Artinya itu merujuk kepada malaikat ya, bukan merujuk kepada Tuhan. Jadi nggak mungkin iblis itu mau menyerupai Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan. Iblis itu cuma bisa berubah menjadi malaikat seperti malaikat terang, tapi bukan menjadi Tuhan. Dia nggak bisa ngopi atau merubah dirinya seperti Yesus, dia nggak bisa. Kekuasaan itu dia tidak miliki karena Yesus itu adalah Tuhan. Di mana ayatnya Yesus itu adalah Tuhan? Itu ada 3 ayat kira-kira ya. Minimal ada 3 ayat. 1 Yohanes 13:13, aku adalah guru dan Tuhan. Ayat yang kedua Wahyu 1:8, aku adalah yang maha kuasa. Terus Kolose 1:16, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu merujuk kepada Yesus. Silakan dilanjut. Oke, sangat menarik. Jadi ketika saudara saya ini menyajikan objek Yesus sebagai Tuhan, justru itu berasal dari bisikan makhluk yang datang kepada Paulus ini. Makhluk inilah yang kemudian mengajarkan Yesus itu Tuhan. Jadi kalau Bang Denny yang kucintai dan yang kusayangi sepanjang hari mengatakan bahwa iblis tidak bisa menyamar menjadi Tuhan, betul.
Sangat disayangkan, makhluk ini ketika datang kepada Paulus, dia tidak ngaku Tuhan. Dia ngaku manusia. Nasoraios, artinya masyarakat atau penduduk atau warga atau manusia berasal dari sebuah kota bernama Nasrani, Nasaret. Siapakah engkau Tuhan? Kurios, akulah Yesus manusia. Tidak mengatakan Tuhan, manusia yang datang dari Nasaret yang kamu aniaya. Sejak dari saat itu Paulus kemudian semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi, mengharamkan Taurat, menghabisi Taurat, mengutuk-ngutukkan Taurat, menghinakan kemudian Elohim, merendah-rendahkan kaum Yahudi dan seterusnya. Semua aspek yang diajarkan Tuhan demi kemuliaan Bani Israel diobrak-abrik oleh Paulus setelah makhluk itu datang kepada dirinya. Nah, kalau saudara mengatakan Yohanes 13:13 sangat rendah itu. Akulah Rabam Wamaran, akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Bukan Allah, bukan Eloah, tapi Mar. Jadi aspek ini kemudian menjadi pendukung yang tadinya hanya Mar, yang tadinya hanya Kurios, yang tadinya bukan Eloah atau Allah. Seketika Paulus membumbuhinya, semua aspek Tuhan tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Nah ini, jadi belum, masih jauh kita bisa menemukan bahwa indikasi betulnya yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Belum. Satu poin sebelum ditanggapin. Di dalam kajian ketika kita kemudian mengangkat Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kita kulitin sampai berjam-jam satu data ini, di mana Yesus kemudian, di mana malaikat kemudian berkata pada saat beliau jasadnya Yesus ini terangkat kemudian ke langit, malaikat datang kemudian berkata, konon malaikat yang berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa yang diterangkan di sana? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ini yang kamu lihat, yang meninggalkan kalian, itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Saya ulang, kata malaikatnya, hai kalian orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang kau lihat terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti kenaikannya Yesus dengan jasadnya turun ke dunia kembali nanti untuk menemui orang-orang yang ingin ditemuinya lengkap dengan jasad. Tapi yang datang kepada Paulus ada jasad tidak? Ada jasad tidak? Tak ada jasad. Cuman suara. Itu pun menurut Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22 tabrak-tabrakan. Ada yang mendengarkan suara, ada yang tidak mendengarkan suara. Padahal penulisnya satu orang, yaitu Lukas. Nah sekarang permasalahannya, apakah malaikat keliru dengan mengatakan bahwasanya orang-orang Galilea akan melihat Yesus sedang melihat Yesus terangkat dengan jasad dan akan datang dengan jasadnya. Paulus mendengarkan suara ada jasad tidak? Tidak. Iblis berjasad tidak? Tidak. Setan berjasad tidak? Tidak. Roh jahat berjasad tidak? Tidak. Tapi mampukah kemudian roh jahat, iblis, setan berbisik kepada manusia? Mampu. Inilah yang terjadi terhadap Paulus. Jadi tadi aku Silakan. udah jawab. Aku tadi udah jawab ya, bahwa iblis itu cuma bisa menyerupai malaikat ya, tapi dia tidak bisa menyerupai Tuhan itu aja. Jadi yang Yesus yang menampakkan diri dalam arti penglihatan oleh Paulus itu, bagi saya itu adalah suatu kebenaran dan bukan suatu kepalsuan, karena Tuhan tidak bisa diserupakan. Itu bagi saya ya, gitu. Tuhan tidak bisa diserupakan oleh siapapun. Nggak palsu Tuhan. Jadi Yesus palsu itu seakan-akan di depannya Paulus, itu bukan begitu. Itu tidak mungkin. Itu aja saya tolak itu pemahaman seperti itu. Silakan dilanjut. Oke Bang Den, singkat aja Bang.
Tolong tunjukkan dan buktikan kalau itu adalah Yesus. Gimana? Tolong tunjukkan kalau yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah Yesus. Karena Alkitab itu menyatakan itu adalah Yesus. Bukan dengan cara seperti itu. Maksud saya gini loh. Ketika kita berbicara mengenai aspek Khalik, pencipta, dan aspek ciptaan, itu pasti berbeda. Ciri-ciri pencipta itu kayak mana, ciri-ciri ciptaan itu kayak mana. Aspek makhluk goib, makhluk roh, makhluk yang tak terlihat, dan aspek makhluk biologis pasti bisa kita membedakan. Termasuk malaikat, termasuk iblis. Nah sekarang, ada tidak seorang Kristen yang mampu membuktikan secara akurat, otentik, tidak bertentangan dengan ungkapan Bible bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus? Buktinya kan dicatat di Alkitab, buktinya kan sudah ada. Yang mana di dalam Bible itu, Bang? Kenapa? Yang mana di dalam Bible yang menyatakan keotentikan yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus? Karena berita ini dibawa oleh seorang yang bernama Paulus, di mana Paulus ayahnya pun kita tidak tahu siapa, ibunya siapa, gelap. Tiba-tiba datang merubah semua aspek firman Tuhan. Dan anehnya kemudian aspek yang dirubah ini milik orang Yahudi. Dan setelah dirubahnya bukannya dilemparkan ke Yahudi, tapi dilemparkan kepada non-Yahudi. Ini yang mencurigakan, Pak. Sangat besar sekali kecurigaan. Harusnya ketika dia merubah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, hukum itu setelah dirubah untuk Bani Israel. Tapi kekeliruan dan kejanggalan kemudian terjadi ketika dikatakan bahwa hukum Taurat adalah milik kepunyaan Bani Yakub, tetapi ada oknum yang dijual Paulus mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan orang-orang Roma dari kutukan hukum Taurat. Nggak nyambung, pakai banget. Ini yang mencurigakan. Kalau dia datang kemudian, Yesus yang datang kemudian untuk membatalkan hukum Taurat, harusnya sebagai wakil Yesus, sebagai rasul Yesus, itu mati dia di tengah-tengah Yahudi untuk memperjuangkan dan mengobrak-abrik semua hukum-hukum Taurat, melawan itu semua. Jangan lagi ada melaksanakan Taurat, sudah tak berguna lagi. Tetapi apa faktanya? Dia malah melenggang ke Roma. Bahkan kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 21 nomor 15 sampai seterusnya, Anda baca coba. Begitu dia kembali ke tanah Yerusalem, dia bertaubat. Bertaubat dari mengajarkan mimpi-mimpi hitamnya kepada non-Yahudi. Bertaubat, lalu kemudian dia ditahirkan. Habis itu dia berkorban juga, mempersembahkan persembahan kepada Elohim. Ini ada apa? Ada apa? Kenapa plimplan kalau yang datang itu betul-betul adalah Elohim, yang adalah Yesus katanya? Kenapa bisa? Dan rujukan kita sampai hari ini sudah 2020 tahun orang Yahudi berdiri tegak dan Kristen juga berdiri tegak. Mana ajaran Yesusnya di sini? Bukankah Yesus mengaku, aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kenapa Paulus enggak datang ke Yerusalem membawa pasukan mengobrak-abrik bait suci? Buang bakar semua itu Taurat. Yang berlaku adalah surah-surah Paulus. Mana buktinya? Tak ada. Semata-mata Paulus mengatakan apa? Dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah loh. Lalu dia katakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah loh. Yesus kenapa jadi bingung Yesusnya? Yesus ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ketika dia berbentuk roh datang kepada Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Celoko. Maka karena itulah kemudian saudara-saudaraku Kristen yang pintar, yang cerdas, cendekiawan, yang inteleknya tinggi, kemudian IQ-nya tinggi, meraih Nobel apapun dalam kehidupan duniawi, please buktikan ke kami Islam ini bahwa yang datang pada Paulus itu betul-betul adalah Yesus Kristus. Tolong kasih bukti, silakan. Tadi kan sudah dijawab, buktinya itu sudah tertulis di Alkitab, itu sudah ada sebuah bukti bahwa itu adalah kebenaran. Yang mana, Bang?
Yang mana di Bible? Mana? Kan si Paulus itu kan penganiaya umatnya Kristus. Makanya Yesus bilang, kamu menganiaya aku, maksudnya kamu menganiaya umatku. Itu Ya, itu. bahasa sindiran itu. Ya, poin itu kita dapat. Betul. Kita dapat. Saya ngerti pun itu. Siapa yang menganiaya muridku sama dengan menganiaya aku. Membunuh muridku sama dengan membunuh aku. Nah, sekarang pembuktiannya bahwa itu makhluk yang datang memperdengarkan suaranya adalah Yesus itu apa? Karena dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, jangankan Paulus sang manusia pendosa, kepada Yesus yang anak Elohim aja dia dipermainkan sama iblis. Apalagi Paulus. Mana bukti? Gue sudah jawab. Oke, silakan topik lainnya. Kita masih nuntut bukti nih. Gak ada bukti. Ya itu kan Alkitab. Aku udah bilang buktinya itu adalah Alkitab. Sejatinya kalau Paulus ini membawa hukum baru, tidak mengambil dan tidak nebeng terhadap ajaran Taurat, ajaran kitab Tanak. Harusnya Paulus ini membawa benar-benar hukum baru selayaknya Nabi Musa sebagai pahlawan bagi Roma. Tapi masih juga mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu dijadikan label kutukan. Habis itu diganti dengan 13 buku yang tidak jelas asal-usulnya dari mana Paulus dapatkan. Ketika dia mengatakan, aku menuliskan kepadamu Timotius, aku menuliskan kepadamu untuk Filemon. Apa dasar pijakannya? Tulisannya dikatakan dari Yesus Kristus. Mundur kita ke belakang, Yohanes mengatakan Yesus telah menyuarakan satu simbol bahwa dia penerima firman dan segala firmannya sudah disampaikan, dan penyampaian firmannya sampai kepada pengikutnya Bani Israel. Pengikutnya Bani Israel telah menerimanya dan meyakini dan percaya dengan pasti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Di situ tidak ada Paulus. Tidak ada Paulus berarti tidak ada 13 buku yang kemudian dikarang oleh Paulus. Karangan 13 buku ini dari mana? Sedangkan porsi Yesus untuk Bani Israel berupa firman semuanya telah disampaikan menurut pengakuannya Yohanes 17 nomor 8. Semua firman yang Tuhan berikan kepada aku semuanya telah kuserahkan kepada Bani Israel, dan mereka percaya kepadaku dengan pasti bahwa engkau sang Tuhan telah mengutus aku kepada mereka. Selesai perkara. Detik berganti menit, berganti jam, berganti hari, minggu, bulan, tahun. Tepatnya di tahun 52 Masehi, tiba-tiba ada orang bernama Paulus mengaku bertemu dengan sosok makhluk yang mengaku Yesus. Ini yang mengaku Yesus ini siapa? Untuk apa dia datang mengaku Yesus? Oh, mau memberitakan apa lagi? Bukankah dia sudah mengatakan segala firman itu sudah dia serahkan? Mau menyerahkan apa lagi? Si Paulus, si Yesus ini. Itu maksudnya segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kuberitakan kau sampaikan kepada mereka. Itu sampai detik itu. Betul. Itu bukan berarti setelah itu Yesus tidak berfirman lagi. Di mana dalilnya bahwa dia akan berfirman lagi, Bang Den? Ya, kalau Yesus itu kan Tuhan, apa yang dia katakan itu dia artinya berfirman. Mohon sampaikan pada kita di sini. Semua kata yang keluar dari Yesus, mulut Yesus itu adalah firman. Betul. Tapi sekarang faktanya mana? Bahwa dia mengatakan aku akan datang berfirman lagi. Dia berkata-kata itu artinya sudah berfirman. Kamu kok gimana sih? Kita pahami itu, Bang Denny, saudaraku yang cakep dan sedikit agak bingung. Kau bingung. Iya, Bang. Dengarkan saya baik-baik, Bang Denny. Yesus mengatakan, aku akan pergi. Setelah aku pergi, yang datang siapa? Bang Den. Roh Kudus. Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus siapa? Teofani Elohim. Bagus sekali. Teofani Elohim. Ini aja dulu.
Ini aja dulu Anda selesaikan. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah, Itu kan konteksnya berbeda Juma. yang datang setelahku adalah, Roke. yang datang setelahku adalah seorang penghibur Iya, manusia. Roh Kudus. Manusia yang Nggak akan ada- datang. nggak ada Yohanes tertulis manusia, 14, Juma. Yohanes 14 nomor 16. Coba baca. Ada tertulis itu orang itu manusia loh. Seorang. Jangan buat saya tertawa. Coba Tadi saya lagi teks asli, serius. kita ke teks asli lah. Kalau Baik, mau lihat baik, baik. teks. Silakan ke teks aslinya, silakan. Silakan. Baca Hanso, aslinya apa? Silakan. Ya, Saya menghargai teman-teman. Kalau teman-teman saya ini mau belajar tentang Original teks. original teks. Lala. coba Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 26. Nomor 16, Bang. 16, 14, Iya, 2. Yohanes 16. Yohanes 14 ayat 14. 16. Yoi. Bentar. Mana ya? Bentar. Nomornya 16. bukan. Nomor yang ini. Ya, yang dimasalahkan tadi kan seorang penolong tuh ya. Iya, betul. Kalau kita klik angkanya di dalam Silakan. sabda itu bukan orang di Tapi? situ. Coba Apa? Yesus Parakletos itu apa? Itu Roh Hantu. Kudus. Parakletos itu apa? Terjemahan Yunani parakletos itu Roh Kudus. aduh bingung Iya, juga Bang. nih. Dari kata Yunani Iya. Parakletos artinya apa? dipanggil untuk mendampingi Yes, agar yang- menolong. Yang, Itu artinya yang mendampingi itu Roh Kudus, oke. Tapi parakletosnya bukan Roh Kudus. Parakletos itu apa? parakletos itu penasehat, pembela, penolong, Salah. penghibur Salah dan Anda. Salah. penguat. Salah Anda. Kok salah? Salah, saudara. Jangan Berarti di nggak ini. ngerti kamu. Oh, itu alasan Anda. Nggak ngerti kamu. Parakletos itu manusia, bukan roh. Dia Mana datanya? manusia. Mana datanya? Datanya jelas kan, Anda baca aja 3875 di dalam Yohanes 16 nomor Nggak, 7. arti parakletos tadi loh. Manusia itu mana? Seorang pengantara itu parakletos, penolong, penghibur. Ya bukan manusia itu. Lalu apa? Monyet. Itu kan bukan kata. Apa kalau bukan manusia apa? Itu kan kata sifat. Masa dirujukan ke manusia? Gimana sih? Manusia yang sifatnya penolong, manusia yang sifatnya perantara, tambah-tambah. manusia. Tambah-tambah. Bagaimana ceritanya? Yesus ini punya sifat penolong nggak? Yesus ini punya sifat sebagai juru selamat nggak? Punya. Kamu Sifat yang parakletos Biar- itu manusia. Biar nggak lebar. Parakletos. Kamu tahu nggak akar katanya dari mana? Coba Anda